Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kalau rule of the game acara saya di TV itu on cam baru boleh buka masker. Itu dari KPI seperti itu. Jadi jaga jarak dengan bintang tamu. Kayak nanti malam ini acara saya pas bintang tamunya Aura Kasih. Cuman persoalannya saya dengan Aura Kasih beda keyakinan. Dia yakin mau, saya yakin nggak mau. Walik. Ya karena dia janda, saya punya suami, punya istri, Pak. Ini dibuka apa enggak, Pak Gun? Buka aja ya. Pak Gunawan sebagai pimpinan yang hadir hari ini yang saya hormati, saya selalu mengatakan Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya, tapi bos selalu memberikan pekerjaan melebihi kemampuan gaji karyawannya. Mohon maaf Pak Gunawan, itu tadi pesanan dari para karyawan. Yang saya mendengar beliau insya Allah akan memasuki purna tugas di bulan ini. Kita doakan beliau semakin sukses. Ya begitu biasanya pimpinan tuh kalau mulai digarapi pura-pura ngangkat telepon gitu. Oh suaranya nggak dengar. Dan juga acara kita hari ini dihadiri sama Kakanwil ya, Ibu Desi Wahyuni yang saat ini berada di Semarang. Pak Gun mudah-mudahan besok keluar dari Mandiri semakin sukses, dan saya yakin pasti Pak Gunawan akan susah untuk move on. Bapak Ibu tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Nah. Ya. Bapak Ibu, pemirsa di Zoom, di YouTube dan di studio ini yang hadir yang saya muliakan. Beli bawang, keliru merica, Gus Miftah datang ke Bank Mandiri dengan membawa cinta. Cintaku padamu memang tidak sehebat surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kenapa yang senyum ke Mbak Putri? Nah di mana orangnya? Oh, sekali lagi terima kasih atas hadirnya Bu Desi yang ada di Semarang. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Tema kita hari ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Hartono kepada saya. Ya, ini satu-satunya kepala cabang yang berani ngatur kiai. Tema yang diberikan kepada saya adalah ngaji bersama Gus Miftah dengan tema mandirian berakhlak, membangun pribadi mandiri dengan berbagi di tengah pandemi. Saya nggak tahu kenapa yang menyampaikan Pak Hartono kok tentang akhlak, atau jangan-jangan memang beliau akhlaknya kurang baik kira-kira. Oh betul. Saya sering mengatakan kepada Pak Hartono jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Gitu kira-kira. Saya akan mulai dengan sebuah cerita dari seorang yang terkenal dengan kejujurannya, tetapi dia seorang pengangguran. Saya akan berbicara etos kerja yang dilandasi dengan akhlak. Pemuda ini namanya adalah Mubarok, seorang pemuda yang dia cerdas, jujur tapi nganggur. Dan ini pilihan sulit bagi para wanita ketika menerima seorang pasangan walaupun dia jujur tapi nganggur. Malah kadang-kadang yang dipilih itu adalah kerja walaupun kurang jujur. Nah, Abdullah bin Mubarak ini
Satu ketika mencari pekerjaan, ketemulah dengan seorang juragan kebun anggur. Ketika ketemu dengan juragan, si Mubarak mengatakan, "Pak, boleh nggak saya bekerja kepada Anda?" Ketika melihat profiling dari seorang Mubarak, diterima. Dipasrahkan kebun anggur sekian hektar kepada si Mubarak. 5 tahun berselang, sang juragan ini datang, ketemu dengan Mubarak yang saat itu dia dikasih pekerjaan sebagai penjaga kebun anggur. Jadi pekerjaan yang dia dapatkan adalah penjaga kebun anggur. Ketika sang juragan ini datang, dia mengatakan kepada Mubarak, "Mubarak, tolong saya pengen makan anggur. Tolong carikan kepada saya anggur yang manis rasanya." Akhirnya Mubarak pergi mencari anggur yang manis dengan pengetahuan yang dia miliki. Begitu anggur diberikan kepada juragan, juragannya ini kaget. Kenapa? Karena anggur yang dimakan rasanya pahit, tidak manis seperti yang dia bayangkan. Kemudian sang juragan bertanya, "Mubarak, kamu kerja di sini 5 tahun, masa kamu gak bisa membedakan mana anggur yang manis, anggur yang kecut?" Mubarak cari lagi, sampai ketiga kalinya tetap saja Mubarak mendapatkan anggur yang kecut rasanya. Ditegur sama juragannya, "Masa kamu kerja 5 tahun gak bisa membedakan anggur yang manis dan anggur yang kecut?" Apa jawaban seorang Mubarak? "Mohon maaf juragan, Anda memberikan perintah kepada saya untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk icip-icip anggur. 5 tahun kerja di kebun anggur, tidak bisa membedakan anggur yang manis dan anggur yang kecut. Kenapa? Karena dia diperintahkan untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip anggur." Terkesimalah sang juragan ini kepada akhlak dan kepribadian seorang Mubarak. Kalau bahasa orang Jawa barangkali hari gini gitu, kok ada itu loh orang sejujur itu, kerja 5 tahun tidak bisa dia membedakan anggur yang manis dan kecut gara-gara dia tidak pernah icip-icip anggur. Subhanallah. Kalau ibu-ibu pilih mana? Pilih anggur apa pilih apel? Nah, anggur itu lebih pisang, mbahmu pisang. Bener Pak, pisang Pak. Pisang. Jangan-jangan memang bapaknya ini seperti pohon pisang. Kenapa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Lah. Pisang itu kan punya jantung tapi nggak punya hati Pak. Ya. Tetapi ya saya yakin harga pisang itu tetap di atas harga kacang. Kalau ibu pasti pilih anu Pak, walaupun anggur itu lebih mahal daripada buah apel, ibu-ibu pasti milih buah apel. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu suka diapelin daripada dianggurin. Iya, masuk Pak. Aku lakon gombal ini pintar banget Pak. Nah, akhirnya apa? Sang juragan ini tertarik dengan kepribadian seorang Mubarak. Kok ada orang kok sejujur ini? Dan memang kalau kemudian kita lihat dari zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menjadi pedagang, menjadi delegasi dagang dari seorang Khadijah, Muhammad terkenal dengan kejujurannya. Jadi poin pertama yang pengen saya sampaikan kepada semuanya, Mandirian, adalah bahwa kejujuran itu awal dari semua kesuksesan. Ya. Saya melihat orang-orang yang sukses itu yang hartanya berkah, itu rata-rata berangkat dari kejujuran. Gara-gara kemudian dia jujur, sang juragan yang kelihatan galau ditanya sama Mubarak, "Juragan, Anda kok kelihatan andilau, antara dilema dan galau, ada masalah apa?" Kemudian dijawab oleh sang juragan, "Mubarak, saya itu punya anak cantik, semua orang pengen menikah dengan anak saya, dan saya bingung sebagai orang tua mau saya nikahkan dengan siapa anak saya. Menurut Mubarak bagaimana?" Dijawab sama Mubarak, dalam pandangan agama anak dinikahkan itu karena beberapa kriteria. Yang pertama, li jamaliha, karena ketampanannya atau kecantikannya. Jadi boleh orang itu menikah lihat, yo dedeki kayak apa toh, ayu apa orang, ganteng apa orang, itu boleh-boleh saja, sah.
Karena mawaddah itu artinya adalah karena dia cinta karena fisiknya. Jadi kalau orang bilang nikah nggak usah lihat orangnya, kamu salah. Harus dilihat walaupun melalui orang ketiga. Karena ketampanannya, karena kecantikannya. Tapi saya pengen bilang sama ibu-ibu, ingat, kecantikan wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tetapi kecantikan akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Angel Pak Gunung, angel. Ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Kalau untuk laki-laki apa? Wah, janganlah, karena saya juga laki-laki. Cuman saya pesan sama Bapak Ibu, kalau ngedit foto diposting di Instagram jangan cakep-cakep. Kasihan saya yang cakep dari lahir dikira editan. Ayo tuh kalau ngedit foto itu ya Allah itu loh, dan semaunya itu loh. Kan kasihan yang kita yang cakep dari lahir dikira editan. Kemudian tidak hanya lijamaliha, dilihat dari apanya? Limaliha, karena harta bendanya. Boleh Pak Gun mencari calon mantu, anakku punya apa, itu boleh-boleh saja, dilihat dari itunya boleh, dari hartanya boleh. Kemudian wali hasabiha, dari anaknya siapa, keturunannya siapa, itu boleh. Maka orang Jawa mengenal istilah bobot, bebet, boleh. Kemudian wali diniha, karena agamanya. Maka tapi Rasulullah di akhir hadis itu mengatakan fatfar bidzatiddin taribat yadaka, pilihlah karena agamanya maka kamu akan menjadi orang beruntung. Dan nasihat ini diberikan oleh Mubarak kepada juragan ini. Ya kalau bapak milih karena ketampanannya boleh, karena hartanya boleh. Tapi kalau saya dulu Pak, saya jujur ketika mau nikah, ditanya sama calon mertua saya, kelebihan kamu apa, kekuranganmu apa? Saya jawab, kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga hanya satu. Oh. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Nggak punya kelebihan. Mudar wetakon kok. Ya. Nah, calon mertuaku mau mendase itu. Saya jawab itu. Jangan, karena saya meyakini begini, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna. Seorang laki-laki menghendaki istri yang sempurna, seorang perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka jangan cari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ngono har. Angel sing gare larang iki lho har. Akhirnya nasihat ini diberikan kepada juragan kebun anggur. Ya sudah, kalau gitu kamu nikah saja sama anak saya. Kenapa? Karena kamu jujur, berarti agama kamu bagus. Dinikahkanlah Mubarak ini dengan anaknya juragan kebun anggur. Dan Bapak Ibu tahu, hasil pernikahan dari Mubarak dan anaknya juragan kebun anggur ini menghasilkan seorang keturunan yang luar biasa, ulama besar. Namanya siapa? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Karena kebetulan anaknya juragan kebun anggur ini juga anak yang jujur. Nah, kalau kemudian kita ngomong keberkahan pekerjaan kita, itu jelas harus berangkat dari sebuah kejujuran. Makanya kemudian apa? Penyakit orang kerja itu kan rata-rata nggak mau jujur, nggak mau jujur. Ketika kita susah mencari pekerjaan, ketika dapat pekerjaan rata-rata nggak mau jujur, mulai macem-macem dengan pekerjaannya. Lah ini terjadi kenapa? Setan itu kan menggoda manusia arahnya begini kalau dalam Al-Quran itu. Sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu Pak menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Satu-satunya arah yang tidak bisa dimasuki oleh setan hanya dari atas. Kenapa? Karena atas ini adalah fungsi ketuhanan, jalan hidayah. Setan menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Godaannya dari 4 sisi. Tetapi Allah Maha Adil, ada satu sisi yang setan tidak bisa masuk, sisi atas. Kenapa? Karena ini adalah jalan hidayah. Nah, setan itu goda kita begitu kita bekerja dari arah depan. Caranya bagaimana? Ditakut-takuti dengan masa depan kalian. Alah, kowe iki kerja ning kene sok masa depanmu kepiye? Bagaimana? Gara-gara itu kemudian setan memprovokasi supaya masa depan kamu bagus. Gampang, kamu korupsi, kamu nyolong, kamu maling, kamu ngambil yang bukan hakmu. Halalkan mumpung kamu masih punya kuasa, ambil mumpung kamu belum pensiun, dan lain sebagainya. Ini setan dari arah depan. Dari arah belakang biasanya siapa? Anak, istri, keluarga. Pak,
Kalau kita cuman gini terus Pak, kita nggak kaya-kaya Pak. Cari kayak yang lain dan lain sebagainya, kerja kayak begini, banyak tuntutan. Maka terjadinya korupsi rata-rata di pejabat negara itu, yang kebetulan saya ada beberapa pengajian teman-teman pejabat, itu gara-gara apa? Tuntutan dari belakang itu terlalu banyak. Makanya kalau saya ditanya, boleh nggak perempuan itu bekerja? Jawaban saya ada dua Pak. Kalau saya sebagai suami, saya tidak pernah mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena bagi saya, istri cukup menjadi tulang rusuk, tidak menjadi tulang punggung. Oh, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan pernah menjadi tulang punggungku. Tapi kalau kalian kerja kayak orang-orang Bank Mandiri, silakan kamu bekerja. Kenapa? Karena suamimu itu hanya titipan. Kalau nggak diambil Allah, minimal diambil mantan. Lah. berat itu angel. Kalau orang luar, saya silakan bekerja, nggak apa-apa. Kalau prinsip rumah tangga saya nggak mengizinkan, karena kebetulan saya punya santri, supaya istri saya fokus ngurusi santri, itu saja. Jadi setan dari arah belakang itu termasuk siapa? Istri. Makanya kalau saya berjuang, terutama tokoh-tokoh orang berjuang dalam bidang agama yang nggak punya pekerjaan yang jelas, itu beratnya dari belakang. Kalau istri kuat, yang nggak kuat biasanya siapa? Anak. Sama lah, bapak ibu istrinya kuat, biasanya memprovokasi supaya kita nakal, karena keinginan anak yang terlalu berlebih. Makanya anak itu bisa menjadi dzurriyyatan thayyibah, bisa menjadi fitnah, ya kan? Bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Anak bisa menjadi fitnah tatkala anak terlalu menuntut yang banyak kepada kita. Ini dari rasa belakang. Kalau suami, kalau istri kuat, anak kuat, yang nggak kuat biasanya siapa? Orang tua, termasuk mertua. Karena saya pernah ikut tinggal sama mertua sekian tahun, dan sak penak-penak malu mertua Pak, belas rano enak tak kandang. Apa-apa salah mantu kita kandang. Karena waktu itu saya betul-betul molimo Pak, madep mantep mangan melu mertua. Sampai akhirnya M10, madep mantep mangan melu mertua, muring-muring, menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep mangan melu mertua muring-muring, menantu meneng mawon, mertua mati, menantu melu marisi. Mertua jawabannya cuma satu, M1. Nopo Pak? Matamu. Jadi dari arah belakang, dari arah kanan, arah kiri, termasuk gengsi, kawan-kawannya yang membisiki macam-macam. Ayolah, aku udah punya mobil ini, masa kamu belum? Aku udah ganti HP, kamu belum? Dan lain sebagainya. Saya dulu punya Pak, saya punya pengajian itu sosialita. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ibu-ibu Bank Mandiri enggak lah. Saya sendiri kalau ingat itu saya ngurus dodo Pak. Dodone istri saya, ya Allah. Loh, masa dodone cah sarkem ya ora mungkin. Karena menurut saya terlalu lebay, berlebih-lebihan. Padahal konsep agama itu kan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apapun, berlebih-lebihan itu nggak bagus. Apapun itu. Saya punya kelompok Bu, pengajian sosialita. Jadi kalau mereka lagi ngumpul, ngaji atau arisan atau apapun namanya, tidak hanya dress code Pak, tasnya harus merek yang sama, sepatunya merek yang sama. Yuk hari ini kita pakai Hermes semua. Hari ini kita pakai LV semua. Hari ini kita pakai Gucci semua. Ini kan akhirnya kemudian yang menjadi korban siapa? Suami. Dan rezeki itu kan tidak ajak gitu loh. Gaji itu ajak, tapi kalau rezeki itu tidak ajak. Maka nanti kalian akan saya kasih tahu apa sih bedanya gaji dengan rezeki. Akhirnya jadi korban suaminya. Gara-gara ini suaminya macam-macam, korupsi sana, bohong sini, bohong sana. Akhirnya masalah di kemudian hari. Ini cara setan. Beruntungnya apa? Walaupun ada 4 sisi yang dimasuki oleh setan, kanan, kiri, depan, belakang, Allah masih menyisakan 1 sisi dari atas, jalan hidayah. Dan luar biasanya apa? Dalam Al-Quran, jalan kemaksiatan, jalan keburukan itu mufrad, single rata-rata. Tetapi ketika berkaitan dengan kebaikan itu menggunakan jamak. Kalimatnya kalau jalan kejelekan itu sabil, cuma 1, tapi kalau kebaikan itu subul, banyak jalan. Jadi walaupun sebenarnya ini cuma 1 hidayah dari Allah, tetapi di dalamnya luar biasa.
banyak jalan-jalan yang akan diberikan oleh Allah. Maka ada bahasa yang paling fenomenal kan begini, idza sodaqal azmu wa tuhassabil. Kalau saya rubah, idza sodaqal azmu wa tuhassubun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya barangkali where there is will there is way. Kalau saya rubah, where there is will there are ways. Ketika ada kemauan, di situ akan ada banyak jalan. Hidayahnya cuma satu, tetapi jalan yang diberikan oleh Allah begitu luar biasa. Lah, orang-orang yang seperti ini, inilah yang layak untuk menjadi seorang karyawan. Orang-orang yang kemudian ketika dia bekerja lillahi ta'ala, saya bekerja semata-mata saya niatkan karena Allah ta'ala. Karena amal itu diterima oleh Allah, syaratnya apa? Innalladzina qalu rabbunallah summastaqom. Amal itu, pekerjaan kalian itu akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Yang pertama, qalu rabbunallah, ketika kamu niatkan semata-mata karena Allah. Jadi berangkat dari rumah, akhlak yang perlu kalian lakukan adalah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kamu bekerja? Jangan kamu jawab cari rezeki, salah. Kenapa kamu bekerja? Lillahi ta'ala. Enteng Pak, kalau gitu sudah enak. Saya dulu menjalani sekian tahun ikut mertua, ya sudah. Kenapa ikut mertua? Lillahi ta'ala. Walaupun mertua saya, wajahnya jelek banget itu. Lah di sini kemudian dibutuhkan keyakinan bahwa kemudian kita itu bisa melakukan apapun bukan karena kita mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tetapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Bukan karena dia kuasa, tapi karena dikuasakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah ini ngiras-ngiras Isra Mi'raj. Muhammad bisa Isra Mi'raj, perjalanan yang begitu luar biasa, yang gara-gara cerita Isra Mi'raj ini Deddy Corbuzier tertarik masuk Islam. Salah satunya momentumnya adalah ketika saya berbicara Isra Mi'raj dengan seorang Deddy Corbuzier. Bukan Muhammad yang mampu, maka bahasanya asro, subhanalladzi asro. Asro itu bukan jalan, tapi dijalankan. Nabi Muhammad tidak menempuh perjalanan by himself, tetapi apa? Tapi dijalankan oleh Allah, bukan karena dirinya sendiri. Maka dalam kitab Hikam itu disebutkan mata waqafa matlabun anta tolibu birobika walatayasaro matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Jadi jelas pasrah karo Gusti Allah enteng, Pak. Kemudian yang kedua apa? Dilanjutkan kebaikan-kebaikan itu summastaqamu, dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu ya terus menerus. Kok istiqomah berat, Gus? Iya, istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Pak Gun termasuk pribadi yang istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Wani po. Abot sanggane. Kalau saya dulu kan Pak, golek dalan liyane. Tapi kan quote saya yang paling fenomenal soal pasangan itu, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan banyak kamera. Lah orang-orang yang bekerja seperti ini dengan akhlak langit, kalau saya mengatakannya, ini akhlak langit. Orang-orang seperti ini yang bekerja dengan akhlak langit, Allah akan mengatakan kepada kita, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang bekerja diniati karena Allah, dilakukan secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan banyak malaikat kepada mereka. Dan apa pesan Allah yang dibawa malaikat untuk kita? Mereka pengen mengatakan sama kalian orang mandirian, Allah takhafu wala tahzanu. Ketika kamu bekerja diniati karena Allah dan dilakukan secara istiqomah, Allah mengatakan kepada kita melalui malaikat, hei mandirian, Allah takhafu, jangan pernah punya rasa takut, kata Allah. Wala tahzanu, jangan pernah susah. Maka saya mengatakan takut, susah karena rizki itu hukumnya haram, Pak.
Maka kita sering mendengar istilah apa? La takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan susah. Takut dan susah, terutama persoalan yang sudah dijaminkan oleh Allah, itu hukumnya haram. Anda takut jomblo nggak punya pasangan, haram. Ya, karena jodoh kita dijamin oleh Allah. Saya ulangi, Anda khawatir dengan rezekimu, susah, takut, haram. Karena rezekimu sudah dijamin oleh Allah. Kamu galau gara-gara persoalan pasanganmu, haram. Karena Allah sudah menciptakan pasangan. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Menikahlah, jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu adalah seorang jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu anak cucunya Dajjal. Makanya Pak Gun sregep cari supaya tidak dikatakan Dajjal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diturunkan malaikat kepada kita. Hei, mandirian. Don't be afraid. Jangan takut. Jangan susah. Bahkan kemudian di akhir ayat itu kalau ibu-ibu bapak baca, apa kalimat indah dari ayat itu? Allah mengatakan, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah mengatakan kepada kita, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah Allah sediakan untuk mereka. Jadi kamu jangan salah, kamu kerja ketika diniati karena Allah, dilakukan secara istiqomah, itu bentuk ibadah. Dan ketika orang itu beribadah karena Allah, Allah sudah menyiapkan surga baginya. Makanya kalau Pak Hartono kerja niatnya karena Allah, nafkah untuk anak istri, ya yakin surga, Pak. Makanya tadi saya bilang sama Pak Gun, ada orang DM saya pengen menghindari riba, saya keluar kerja dari bank, tapi kok sekarang saya malah nganggur ya Gus. Wih goblokmu, saya bilang. Wih goblokmu, kenapa saya bilang goblokmu? Iya, kemarin saya sempat trending nomor 2 ketika saya menolak peraturan presiden, keputusan presiden tentang miras. Ya, saya menolak keras, karena minuman keras yang halal itu cuma satu, es batu. Saya bilang, kenapa saya menolak? Karena ayat yang mengharamkan miras, khomer, itu qot'i, mutlak, gak bisa ditawar. Maka saya bilang, konferensi pers PBNU dengan ketua PBNU dengan Ustaz Yusuf Mansur, hari itu saya trending nomor 2 di pemberitaan. Saya bilang, saya nolak, ini qot'i, karena Al-Quran, jelas. Walaupun tujuannya pemerintah baik untuk nambah devisa, saya bilang, tolong digagalkan. Saya sampaikan, kalau tujuanmu belum berhasil, rubah caranya, jangan rubah tujuannya. Ya, kalau kamu punya tujuan dan tujuanmu belum berhasil, rubah caranya, tapi jangan pernah rubah tujuan. Saya bilang, maka saya menolak. Lah, kalau persoalan riba, bunga bank, itu sampai hari ini khilafiyah, perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat ini sah, berangkat dari penafsiran, dari multitafsir. Katakanlah begini, selalu kalimat yang digunakan untuk mengharamkan riba atau yang mendukung itu adalah perbedaan kalimat adhafam mudhafah. Jadi mencari keuntungan yang berlipat-lipat, banyak kali lipat. Lah, ulama itu berbeda pendapat soal adhafam mudhafah. Yang dimaksud dengan keuntungan berlipat itu apakah 100 kali lipat? Ya kan? 100%, 50%, 20% atau 5%. Artinya apa? Kalau soal miras dengan tegas saya mengatakan haram secara qot'i, kalau bunga bank itu masih ada ulama yang mempertimbangkan kebolehannya. Maka ketika dia DM sama saya pengen menghindari riba, saya keluar dari bank, kenapa sekarang saya susah? Wih goblokmu, kudune takone sadurunge kowe metu. Bener apa? Ada. Ya. Ketika kita lakukan akhlak ibadah kita karena Allah, jaminannya surga.
bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, disitulah kemudian yang perlu dipahami satu, jangan pernah meragukan rizkimu, karena dikatakan asyakku fir rizki asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Bapak Ibu, para zoomer dan youtuber yang nonton, saya mau tanya kepada anda sekalian, anda hidup di dunia itu karena keinginan anda atau karena diundang oleh Allah? Kita hidup di dunia itu karena orang tua, karena diundang oleh Allah, atau karena keinginan kita? Diundang oleh Allah. Kita ini undangan. Kalau kita diundang di dunia oleh Allah, yang bertanggung jawab dengan kita siapa? Yang ngundang. Saya diundang pengajian sama Pak Gun di Mandiri. Yang tanggung jawab dengan saya siapa? Pak Gun. Kalau anda diundang selamatan sama Pak Gun, nggak usah repot-repot mikir berkat. Kenapa? Karena berkat urusannya Pak Gun. Kamu nggak usah melu-melu mikir berkat. Kalau saya diundang sama Pak Gun, saya nggak usah repot-repot mikir amplop. Karena amplop urusannya Pak Gun. Kalau saya ikut-ikutan mikir, malah dikira saya panitia. Ya bener gak? Loh, kita itu hidup di dunia ini diundang oleh Allah. Kemudian cara Allah mencukupi kita apa? Dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ono sing ning bank kayak jenengan semua, kayak Hartono dan kawan-kawan. Ada yang bagian shooting, bagian sound system. Maka saya sering mengatakan, kita itu makhluk sosial. Indahnya Allah menciptakan rezeki kadang-kadang tergantung dengan orang lain. Kadang-kadang rezekimu itu dari orang lain. Rezekimu guru dari murid, rezeki ini bank dari nasabah, rezeki ini dokter dari orang sakit, rumah sakit dari pasien, kan begitu Pak. Rezeki ini Mbah Mudin sangka wong mati, rezeki ini Gus Miftah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amplope mabur dewe. Allah yang jamin, maka kita nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. Wah, itu kan teori Gus. Ini bukan teori, ini nas yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Al-Hadis, oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk masalah jodoh. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Dari sebagian tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Kebetulan besok siang saya akan nasihat pernikahan untuk Atta Halilintar dan Auret. Dari pasangan kamu sendiri, Allah ciptakan. Kalau kamu mengatakan itu teori, kamu salah. Tapi wajah saya jelek Gus, saya takut untuk mencintai. Kamu salah. Kalau wajah kamu jelek, jangan takut untuk mencintai. Yang takut siapa? Yang kamu cintai. Ya toh? Semangat Pak itu. Tapi ya kalau nikah ya jangan sia-siakan pasanganmu Mas. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Masuk deh. Maka apa? Ketika kamu kerja di sini, ini bagian rezeki yang dititipkan oleh Allah. Maka saya sering mengatakan, kita itu kurang bersyukur gara-gara apa? Selalu saja yang menjadi patokan hidup kita itu adalah gaji, bukan rezeki. Maka banyak orang sakit gara-gara mikir itu, termasuk stroke. Kamu tahu penyebab stroke itu apa? Penyakit stroke itu diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Coba beda. Kalau ayatnya kan begini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi, Pak, semua makhluk hidup, makhluk melata, makhluk hidup yang ada di muka bumi, rizkinya dijamin oleh Allah. Persoalannya adalah
kita lebih percaya kepada gaji dibandingkan dengan rezeki. Padahal jelas berbeda antara gaji dengan rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Banyak. Gaji itu ada slipnya, tetapi rezeki nggak pernah ada slipnya. Ya. Gaji dari bos, rezeki dari Allah. Gaji itu dijemput dengan kerja, rezeki dijemput dengan takwa. Gaji bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji bisa diduga, rezeki datangnya kadang-kadang tidak terduga. Gaji itu uang, rezeki tidak hanya berupa uang. Gaji bisa tertukar, rezeki nggak mungkin tertukar. Pertanyaan saya, istri itu gaji apa rezeki? Ayo. Orang ajar, umurmu berapa bu? 50. Ya wis tak jero kelawian loro. Tapi bener Mas Hartono, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa diwaca angel diguwak dosa. Nah. Mila ana bojo tuwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Inspiratif ini Pak. Maka sebelum kita tanya jawab, saya akan kasih satu sedikit renungan untuk kita semuanya, supaya kita lebih bersyukur dengan pekerjaan hari ini yang kita miliki, dan kita menjadi pribadi-pribadi dengan akhlak yang jujur, semuanya karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu, pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian para pengangguran. Saldomu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit utang. Rumahmu yang kecil adalah impian mereka yang tergusur. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. So, bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Bersyukurlah kalau kita masih bisa pusing. Kenapa? Karena berarti kita masih punya kepala. Kenapa hidup kita banyak diselimuti oleh masalah? Ya, berarti kamu masih manusia. Kenapa? Kalau diselimuti dengan kelapa berarti klepon. Ustawanan. Barangkali seperti itu, kita tanya jawab. Ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Gus Miftah. Kali ini kita membuka sesi tanya jawab. Kita siapkan 3 kesempatan. Yang pertama dari yang hadir di Bank Mandiri Area Jogja, kemudian yang kedua dari Zoom, dan yang ketiga dari YouTube. Untuk peserta pengajian yang dari Zoom dan dari YouTube bisa akses melalui chat live-nya mulai saat ini. Silahkan bertanya, nanti dari panitia akan memilih penanya yang akan disampaikan kepada Gus Miftah. Kemudian untuk yang pertama kita beri kesempatan untuk penanya dari yang setelah hadir di sini. Kami persilahkan Bapak Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Koko, Gus Miftah, dan Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini. Izinkan saya bertanya Pak. Saya ingin menanyakan Pak, tadi cukup inspiring sekali ya Pak ya, terkait kita sebagai mandirian itu harus kita harus lebih banyak bersyukur ya Pak ya. Saya ingin bertanya terkait tentang syukur Pak, lebih kepada bersyukur. Nah, yang ingin saya tanyakan Gus Miftah, kadang kita itu sering mengucapkan alhamdulillah gitu ya, rasa syukur gitu. Misalnya kita baru mendapatkan gaji atau bonus, atau kita sekarang sedang bekerja di Bank Mandiri ya.
dibandingkan dengan yang di luar sana di saat pandemi banyak yang sudah kehilangan pekerjaannya. Nah, kita kadang sering mengucapkan kata alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah atas rezeki yang sudah diberikan kepada kita gitu ya. Saat itu kita mengatakan seperti itu. Tetapi selang 1 detik atau mungkin selang 1 menit saat kita ngomong alhamdulillah gitu ya. Begitu ada masalah atau ada tekanan yang kita hadapi, itu kadang kita mengeluh gitu. Kita kadang mengeluh, kita lupa atas rasa syukur yang tadi Allah telah berikan kepada kita gitu, Gus Miftah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya rasa syukur itu tidak hanya kita ucapkan, tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya, tapi tanpa kita tahu maknanya, tanpa kita tahu rasanya, tanpa kita pahami gitu ya, rasa syukur yang mungkin tadi rezeki yang sudah Allah kasih kepada kita. Mungkin seperti itu Gus Miftah, mungkin bisa memberikan pencerahannya kepada kami supaya kami itu lebih bisa bersyukur terhadap apa yang sudah, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kami. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa namanya? Maaf tadi belum sempat perkenalan. Saya Heliza Gus Miftah. Heli. Dari cabang UGM. Oh, UGM. UGM, Ustadz Gus Miftah. Gueser juga. Mbak Elisa gueser juga. Saya gueser juga. Wow. Boleh nanti Gus Miftah. Sama berarti. Saya diundang ke Boyolali boleh. Siap. Tetap kalau gue tetap berhati-hati di jalan ya Mbak. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Bu Eliza duduk nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Tahu Pak saya. Ya saya dengan Bu Eliza itu seneng bersepeda Pak, karena sepeda itu baik. Sepeda itu kan baik. Sepeda itu baik ya. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda, cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum diijabah. Ngomong soal syukur, ayatnya jelas, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur, saya tambah kata Allah. Rumusnya ingat ya, bersyukur tak tambah. Maka saya Pak Gun sangat bersyukur punya istri, supaya apa? Jadi konsepnya begini, Bu Eliza punya anak ya, punya anak. Konsep rezeki, kenapa syukur itu ditambah? Bu Eliza beli permen untuk anak, nak permennya untuk kamu. Ini uji coba, dikasih 1. Begitu anaknya ini seneng, mah makasih permennya enak suka. Kira-kira besok Bu Eliza beli lagi apa enggak? Lagi. Wah anakku seneng tak tambah. Tapi begitu hari itu anaknya dikasih permen, gimana nak? Enggak enak dibuang. Besok dikasih lagi apa enggak? Enggak. Ketika kita menerima sesuatu dikasih oleh Allah, seringkali yang kita lihat itu apa? Kurangnya Pak. Kok omong segini gitu. Mendahulukan keluh kesahnya daripada terima kasihnya. Jadi apa ya bahasanya? Inferior. Jadi kemudian gara-gara inferior menjadi insecure. Nah, bahasa kan kita milenial bro. Saya kan dengan Pak Gun bedanya 1. Kalau kita generasi milenial, Pak Gun kolonial. Jadi kita selalu seperti itu, melihat kurangnya. Ini adalah orang yang tidak bersyukur itu berarti dia pribadi yang pesimis, nggak optimis. Bu Eliza, kalau Anda melihat gelas ini, maka orang ketika menganalisa gelas ini ada 2 kemungkinan Pak. 1 orang akan mengatakan apa? Walah tinggal separuh, mong separuh. Tapi di satu sisi orang akan mengatakan alhamdulillah masih separuh. Orang yang mengatakan tinggal separuh, dia adalah pribadi yang insecure, dia pribadi yang pesimis. Tetapi ketika dia mengatakan wah alhamdulillah masih separuh, itu adalah pribadi yang optimis. Dan orang bersyukur itu adalah orang-orang yang optimis. Lah kita itu sering gitu, ketika melihat segala sesuatu yang kita lihat itu kurangnya. Wajah sudah cakep-cakep, wah gue ini jane ayu loh, tapi sayangnya pesek. Yang kadang-kadang membuat kita berpikir macam-macam lah itu, gue ini ayu
sayangnya kok pesek. Harusnya bahasanya adalah dibalik. Alhamdulillah aku ayu, pesek, panjang umur. Soalnya apa? Ambekannya ngirit. Ya kan begitu. Wong mancung cepat mati, ambekannya boros. Sama halnya Pak, pola pandang kita kepada orang lain ketika ngomong buruk dan baik. Kenapa saya kemudian sayang dengan anak dunia malam, dengan anak-anak prostitusi dan lain sebagainya. Setiap kali kita melihat orang membuka aurat dengan kejelekan-kejelekan yang ada di dalamnya, kita selalu mengatakan, dasar wong wedok buka aurat bengi-bengi keluar di jalan, maksiat dan lain sebagainya. Kenapa pandangan itu enggak kamu rubah? Ya Allah, mbak bengi-bengi melaku dewe, berarti orang sing ngopeni, tak openi, umpamane ngono lho umpamane. Ini kan sudut pandang gitu loh maksud saya itu. Setuju Pak, setuju. Ini sudut pandang. Lalu kenapa kemudian dalam agama itu selalu saja sebuah amalan itu mengandung khilafiyah, perbedaan-perbedaan, banyak penafsiran. Karena memang Islam membuka sudut pandang seluas-luasnya. Lah kita pilih yang mana? Lah kalau kondisi seperti itu, saya pilih menjadi pribadi yang optimis. Itu loh Pak. Karena memang begini, kita ngomong lebih jauh lah, kenapa orang Indonesia itu kayak inferior gitu Pak. Kalau kemudian Pak, orang Inggris itu bisa bersatu, alasannya satu. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama. Bahkan Eropa secara umum mereka punya bangsa namanya Europe. Kenapa mereka bisa bersatu? Karena mereka dipersatukan dengan logat dan bahasa yang sama. Walaupun dialeknya agak sedikit berbeda. Disatukan dengan bahasa yang sama. Lah orang Indonesia itu kenapa kemudian begitu inferior hari ini? Satu Pak, Indonesia itu bisa bersatu. Kenapa? Karena seluruh anak bangsa mengalami penderitaan yang sama. Kalau mau dilihat Bu, kita dengan orang Minang bahasanya beda. Kita dengan orang Madura bahasanya beda. Kita dengan orang Batak bahasanya beda. Kenapa kemudian Indonesia bisa bersatu? Karena pernah mengalami penderitaan yang sama, senasib dan sepenanggungan ketika dijajah. Cuman jeleknya adalah gara-gara terlalu lama dijajah itu kita menjadi pribadi yang inferior. Contoh paling gampang begini, ini pandangan umum ya. Kalau kita melihat orang Cina yang ada dalam pandangan kita, orang kaya. Orang kaya. Kalau kita melihat orang-orang bule, pandangan kita apa? Wong pinter. Kalau kita melihat orang Arab, pandangan kita apa? Suci. Ini menjadikan pribadi kita inferior. Gara-gara ini kemudian juga berpengaruh kepada pola keberagamaan kita. Termasuk apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang pesimis. Maka sebenarnya apa? Tuhan dalam bahasa Al-Quran itu, Pak, bahasanya selalu optimis. Maka dicontohkan begitu banyak kisah para nabi dan rasul yang mereka dikasih cobaan oleh Allah, tapi di situ juga Allah selalu memberikan jalan keluarnya. Maka saya sering mengatakan, ketika Allah memberikan masalah kepada kamu, jangan pernah fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada jalan keluarnya. Nah, saya sering mengatakan apa? Kalau kamu dikasih masalah, jangan pernah lihat masalahnya, tapi lihat rasa memberi masalah. Yang bahasa saya yang keren itu saya mengatakan apa? Ketika kamu dikasih masalah, jangan seperti seekor anjing. Anjing itu Mbak Elisa, kalau dilempar batu, yang dikejar oleh anjing, itu batunya apa yang lempar? Batunya, dikejar ke asu. Tapi ketika kamu dikasih oleh masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar batu oleh Mbak Elisa. Yang dikejar bukan batunya tetapi Elizane. Awas beza. Fokus kepada sang memberi masalah siapa? Allah. Kalau gitu enak ngadepinnya. Jadi mengurangi kalimat-kalimat yang kurang pas ini. Saya sering mengatakan begini, Pak Gun di atas, ada karyawan di bawah, dilempar uang 20.000, plok. Yang dilihat oleh karyawan bukan yang lempar, tapi uangnya 20.000 saya. Lempar lagi uang 50.000, diambil uangnya tanpa pernah melihat siapa yang melempar. Lempar lagi uang 100.000 yang diambil uangnya. Akhirnya Pak Gun jengkel, dilempar kerikil, plek kena ndase, baru ndangan. Oh, wonten Pak Gun toh.
bajigur. Nah, kadang-kadang untuk menjadi kita pribadi yang ingat dengan pemberi masalah, Pak. Ketika kita dikasih nikmat, dikasih keenakan, dikasih anugerah, rezeki, kita yang dilihat cuma rezekinya, Pak. Maka sekali tempo Allah memberikan masalah kepada kita. Supaya apa? Ingat dengan sang pemberi masalah. Karena ketika dikasih enak, lupa dengan sang pemberi. Ketika dikasih tidak enak, baru ingat dengan sang pemberi. Kenapa kita harus bersyukur? Barangkali besok kita bisa lanjut dengan quest, nggak? Modus. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya sudah banyak pertanyaan ya yang sudah masuk di Zoom. Dan oke, ini ada pertanyaan dari Semarang, Gus. Dari Bank Mandiri Region Semarang, dari Mas Satrio Panji. Banyak dampak dirasakan semenjak pandemi COVID-19 ini. Beberapa hal dampaknya negatif sehingga membuat orang menjadi tertekan bahkan stres. Bagaimana cara kita mencari sisi positif pandemi dari segi spiritualitas sesuai ajaran Islam? Ingat nggak dengan sebuah peribahasa yang mengatakan kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita nggak bisa ngatur pandemi, tapi kita bisa belajar untuk menghadapi pandemi. Maka saya sering mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Maka di kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau lihat Al-Baqarah 255, walanabluwanakum bisyai'in minal khauf, Allah hanya mengatakan apa? Walanabluwanakum bisyai'. Allah akan mengajukan kita dengan sesuatu. Dan sesuatu di sini itu kecil, bisyai'in, dengan sesuatu yang kecil. Soal apa saja? Termasuk minal khauf, rasa takut. Rasa takut terhadap apa? Corona. Gara-gara corona muncul PSBB. Saya bilang di Jogja nggak ada PSBB, adanya PSIM dan PSS. Saya ulangi ya, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Barangkali jawabannya gitu. Sisi rohani harus kita tonjolkan, sisi positifnya saja. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari YouTube, dan ini kebetulan saudara dari Region 9 Kalimantan, Bank Mandiri Region 9 Kalimantan, dari saudara Hadil Khoiri. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita secara pribadi di saat pandemi seperti ini, serba pas-pasan, serba mepet, namun dapat berbagi dengan sesama? Pemikiran apa yang sekiranya dapat ditanamkan pada diri kita? Oke, saya kasih analogi yang paling gampang. Kalau ingin menangkap ayam, biasanya kita lakukan apa, Pak? Dikejar, ngalor ngidul. Itu salah. Pak Gun tahu kenapa babon itu kalau dia jago mesti kok lari? Bukan, jawabannya sederhana, Pak. Karena golek-nggon sing luwih kepenak. Saya ulangi, analogi yang paling gampang, Mas Koi tadi itu. Kalau kita ingin menangkap ayam, jangan dikejar. Kita akan lelah dan ayamnya akan lari menjauh. Betul? Kejar seperti apa? Luwih banter ayamnya, Pak. Wut ngalor gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan apa? Berikanlah ia beras, berikanlah ia makanan, nanti ia akan datang dengan sukarela. Jangan kamu kejar, kasih dia makanan, kasih dia beras, maka dia akan datang dengan sukarela. Begitu pula dengan rezeki.
Begitu pula dengan rezeki. Melangkahlah dengan baik, jangan terlalu mengejar, jangan terlalu ngotot, jangan terlalu ambisius. Tetapi apa? Perbanyaklah keluarkan sedekah, maka rezeki itu akan mendekat. Lah kita itu lupa. Mengejar rezeki kayak ngejar pite. Pite melayu ora kecanda, Pak. Coba sekarang begini, ada orang pengen ke susu kaya waktu itu. Cari benda-benda yang mistis, pering petuk. Wah, itu kan. Keres sing iso ngadeg. Ya kan? Kiai senggol modot. Itu kan. Macam-macam itu. Apa mana ya, Pak? Rantai babi. Wesi kuning, pering petuk yang sekarang lagi itu macam-macam. Akhirnya apa? Dia meninggalkan pekerjaannya, ngalor ngidul dikejar, nggak pernah dapat. Ono barangnya, nggak ada yang beli, ada yang beli nggak ada barang. Itu kan permainan setan, Pak. Terus seperti itu. Akhirnya apa? Energi kita habis dan rezeki itu nggak pernah kepegang. Maka jangan kejar ayamnya, tapi berikanlah ayam itu makan dan berasnya, maka ayam itu akan mendekat kepada kita. Lah pola kita hari ini mencari rizki itu menjadi pola yang pertama, ngejar ayam, bukan narik ayam dengan beras, bukan narik ayam dengan makanan. Artinya apa? Kalau kita pengen mendapatkan banyak dan rezeki itu mendekat, pancing dengan sedekah. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Maka hari ini saya motong 2 sapi, Pak. Saya itu sering motong sapi karena kayak saya bilang Nabi Muhammad kan mengatakan begini, as-shadaqatu lidaf'il bala atau as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa nolak bala. Dan saya mikir, sedekah yang paling menyenangkan hari ini bagi orang-orang nggak punya itu adalah daging. Maka hari ini saya beli sapi 2, dapat daging setengah ton lebih, saya bagi ke masyarakat. Tujuannya cuma satu, lidaf'il bala. Kalau balanya ini tertolak, berarti rezekinya mendekat. Saya nggak perlu lari ke sana kemari. Jadi ingat ya, saya beli sapi lidaf'il bala bukan karena saya diundang oleh Mandiri. Rezeki yang mendekat. Walaupun amplopnya Mandiri nggak bisa untuk beli 2 sapi. Sangel-angel. Saya selalu, Pak, kalau saya itu punya masalah, dikasih ujian sama Allah, dikasih kekurangan, susah, Pak, saya langsung, Pak, saya bilang carikan sapi, minimal kambing, ayo kita potong, kita bagi ke masyarakat. Jadi jadilah pola yang kedua, ngasih beras kepada ayam, maka ayamnya mendekat, bukan kamu ngejar ayam, maka ayamnya akan berlari. Yeah. Baik, terima kasih Gus Miftah. Rasa-rasanya kita pengen sekali, gak cuma sampai hari ini atau sampai detik ini kita bisa ngobrol atau mendengarkan tausiah dari Gus Miftah, tapi waktu juga yang sangat membatasi kita, pertemuan kita dengan pengajian sore hari ini. Dan mungkin sebelum nanti Gus Miftah meninggalkan tempat dan mungkin menuju ke tempat yang lain, mungkin kami mohon dapat memberikan doa Gus Miftah agar Bank Mandiri dapat berjaya selalu membangun ekonomi Indonesia dan mensejahterakan pegawai karyawannya, dan kami dari pegawai juga semoga tetap diberikan kesehatan, karena dalam pandemi ini kami juga beberapa teman juga menghadapi sakit karena mungkin sakit corona atau sakit yang lain, dan mungkin bukan sakit karena sakit hati tapi karena sakit yang memang diberikan dari Allah. Jadi semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Mandirian yang saya muliakan, saya kasih kunci bahagia. Saya selalu menggunakan standar ini dalam kehidupan saya. Apa standar kebahagiaan saya? Saya selalu mengatakan liyakillah ma tafrahu bih yakillah ma tahzanu bih. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Saya ulangi, semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Maka saya punya kunci bahagia. Kunci bahagianya apa? Standar hidup minimalis, standar kerja maksimalis. Saya ulangi, standar hidup minimalis, standar kerja maksimalis. Bagaimana kemudian kita bisa seperti itu? Caranya gampang. Saat kamu tulus mencari ridha Allah, manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya ulangi, saat kamu tulus mencari ridha Allah,
manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Lakukan semuanya menggunakan hati. Saya selalu mengatakan, cinta itu dari hati, bukan dari mata. Sesuatu yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi sesuatu yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Ngono kok ora kuat tuku sapi loro. Mari bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi yang ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memampukan kita, karena kita meyakini tidak pernah Allah memberikan satu cobaan melebihi batas kemampuannya. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Amin. Saya tuntun membaca sholawat yang harus diamalkan, ijazah dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, tolong semuanya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ini dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang setelah selesai sholat. Nanti bisa dilihat di rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jika mudah bagimu untuk mencarikan jalan Musa keluar dari kejaran Fir'aun, jika mudah bagimu untuk menyelamatkan Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, jika mudah bagimu ya Allah untuk membuat nyaman Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, untuk itu ya Allah kami percaya dengan segala keakbaran dan kuasa-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya tempat, bahwa Engkaulah satu-satunya zat yang bisa memberikan musibah tapi juga bisa memberikan solusi kepada kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya zat yang kami bisa memohon dan kami bisa meminta. Engkaulah satu-satunya zat yang akan mampu mengabulkan semua doa dan hajat-hajat kami. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir hari ini, baik secara langsung maupun virtual ya Allah, yang datang dalam keadaan sakit Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, yang datang dalam keadaan bersedih Engkau bahagiakan ya Allah, yang datang dengan segala permohonannya Engkau kabulkan ya Allah, yang datang dengan segala hajatnya Engkau kabulkan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Gunawan dan seluruh pemirsa yang menonton acara ini, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa kita istiqomah di jalannya. Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Bank Mandiri Area Yogyakarta kepada Gus Miftah. Baik, terima kasih Gus Miftah atas tausiah dan nasihat yang diberikan pada sore hari ini. Mandirian baik yang hadir di sini maupun
menyaksikan melalui YouTube dan Zoom pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena waktulah yang membatasi kita di acara pengajian sore hari ini. Semoga pengajian sore hari ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Desi Wahyuni selaku Regional CEO Jawa 2 beserta jajaran, Bapak Gunawan Edi Sasongko Area Head Yogyakarta beserta jajaran, kemudian Gus Miftah dan tim Ponpes Ora Aji, kemudian rekan-rekan Mandirian Area Yogyakarta yang telah mempersiapkan acara pengajian sore hari ini, dan tentunya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.